Cerita diawali dengan kita yang akan diperkenalkan dengan seorang jenius muda kaya, raya sekaligus revolusioner bernama Ken Castle, atau pemilik perusahaan Society itu sendiri. Ini bebangusnya. Kebetulan hari ini Ken tidak pakai diundang live dalam salah satu stasiun televisi terkenal di Amerika, di mana sang presenter, yang bernama Gina, sangat dibuat terkesan dengan pencapaian Ken yang sangat luar biasa. Selain Society, Ken juga punya acara virtual lain yang lebih digemari para sultan, yaitu Dunia Virtual Slayer. Hampir mirip dengan film Death Reset, kepala penjara mengadakan event balap liar untuk para napi. Nah, di dalam Slayers game ini, jenis permainan yang digunakan adalah FS, atau First Person Shooter, seperti PUBG, Counter-Strike, Point Blank, dan sejenisnya, sehingga menambah kesan adrenalin bagi para pemain. Jika relawan Society ditujukan untuk kaum menengah ke bawah, alias kaum mendang-mending, Slayers hanya ditujukan bagi para napi penjara yang sudah divonis hukuman mati dengan iming-iming kebebasan dan dicabut dari segala jenis tuntutan. Meski sampai detik ini, belum ada satupun peserta yang berhasil menyelesaikan permainan Slayers, namun 9 bulan sejak diresmikan, tak sedikit napi yang mencoba peruntungan dan memilih saling bunuh di medan perang. Terdengar tidak manusiawi memang game seller ini, tapi meski begitu, perusahaan Ken 100% mendapat dukungan penuh dari pemerintah Slayers. Dan, ya, meski sudah mendapat dukungan penuh, ada saja segelintir masyarakat bawah yang menentang keras acara Slayers ini. Mereka yang mengatasnamakan humans adalah segelintir pembelot dari pemerintahan militer, termasuk orang dalam Slayer itu sendiri yang berusaha menyadarkan masyarakat tentang tujuan Ken membangun semua ini, yaitu hanya ingin memperbudak manusia dengan revolusi berkedok teknologi. Dan kisah akan berfokus pada seorang mantan sersan bernama Tillman, atau para gamer lebih mengenalnya dengan julukan Cable. Entah kesalahan apa yang membuatnya sampai divonis hukuman mati, tapi saat ini Cable berada pada peringkat teratas sebagai pemain solo player terbaik di dunia Slayers, di mana hal tersebut tentunya tak luput dari seseorang di balik layar yang sudah lihai dalam bermain game FPS. Selesai bertempur, para pemain tidak lagi dibawa ke penjara, melainkan sebuah tempat karantina khusus yang dijaga ketat oleh ratusan anggota militer. Dan hanya di sini, jugalah para napi tidak berhubungan dengan 9X. Mereka dibiarkan berkeliaran bebas untuk melakukan apa saja selama di karantina, mau itu saling bunuh, saling bacok, adu jotos, adu kaleci, adu muncang, adu domah, adu bitis, dan adu apapun itulah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mencoba kabur dari tempat ini, meski akhirnya harus berujung pada kematian. Berbeda dengan tahanan lain yang nampak gerengseng saat jam istirahat, Cable memilih untuk memisahkan diri dan tetap fokus pada tujuannya untuk bebas. Dengan fakta bahwa dirinya sudah menyelesaikan 27 pertempuran tanpa pernah kalah. Kini Cable hanya butuh 3 game lagi untuk bisa mendapatkan kebebasan, agar bisa segera berkumpul dengan keluarganya. Saat sedang melamun di kamar itulah, Cable tiba-tiba didatangi oleh sosok misterius dari balik lubang ventilasi yang melemparkan foto anak dan istrinya. Ia menjelaskan, jika dirinya bisa membantu Cable keluar hidap-hidap dari tempat ini, tanpa harus melakukan pertempuran. Tapi sebelum itu, seorang asing meminta sampel darah Cable yang entah untuk apa tujuannya. Dia bernama Angie, seorang janda anak satu yang merupakan mantan istri. Setelah bercerai, pasca kasus yang menimpa suaminya, kini Angie terpaksa bekerja di Society dan harus hidup di bawah kendali orang yang sudah membayarnya. Disinilah sisi menyedihkan dari dunia Society ini, karena secara pikiran Angie sadar betul dengan semua yang dia lakukan. Bahkan hatinya menolak untuk melakukannya. Tetapi secara tindakan Angie sama sekali tidak punya kuasa untuk mengendalikannya. Hai, seperti yang sudah dijelaskan di awal, para player yang bermain di Society bukanlah berasal dari kalangan menengah ke bawah. Para konglomerat ini rela membayar mahal demi bisa meluapkan semua fantasi gilanya. Bahkan, ada di antaranya yang dengan sengaja melakukan self-injury atau menyakiti diri sendiri tanpa memikirkan moralitas dan rasa sakit yang dirasakan oleh avatarnya. Kembali ke dunia Slayer Seattle,
akan melakukan game berikutnya. Mereka langsung dikirim ke medan perang untuk melakukan pertempuran dengan basic militer yang dimiliki dan skill mumpuni dari orang. Di balik layar, tak sulit bagi kabel memenangkan pertempuran. Sementara napi harus menderita bahkan tewas tidak manusiawi. Para elit global justru sedang hahaha di atas kursi sambil meraup keuntungan yang sangat fantastis dengan menjadikan kegiatan tidak bermoral ini sebagai ajang taruhan. Dan inilah Simon tidak pakai tok, sosok penting di balik layar yang selama ini memainkan kabel. Selain seorang pro player yang sudah lama berkecimpung di dunia pergamingan, Simon adalah satu dari segelintir anak konglomerat yang beruntung bisa menjadi bagian dari Slayers. Bahkan berkat modal yang diberikan sang bapak, ia bisa membeli berbagai item senjata premium untuk kebutuhan kabel. Go Upgrade, berkat skill bertempur dan karisma yang dimilikinya, kini menjadi sosok idola di dunia Slayers. Bahkan tak sedikit dari fans wanita Simon yang berani membayar mahal untuk membeli kabel demi memuaskan fantasinya. Namun Simon dengan tegas mengatakan jika dirinya tidak akan pernah menjual kabel kepada siapapun. Tak lama komputer milik Simon kedatangan penyusup yang memperlihatkan rekaman CCTV saat kabel sedang melakukan penembakan. Entah apa maksud si peretas mengirimkannya pada Simon dan siapa orang yang kebal tembak. Entahlah. Tapi si peretas mengatakan jika dirinya bisa membantu Simon untuk berbicara langsung dengan Cell, menyadari kabel tinggal menyelesaikan 2 game lagi untuk bisa lolos. Ken bermaksud menyabotase permainan dengan mengirim seorang napi bengis bernama Hackman. Ini bebengusnya. Selain sama-sama mantan anggota militer, Hackman menjadi satu-satunya napi yang tidak dikendalikan oleh siapapun alias bebas melakukan apa saja selama di dunia Slayer. Bahkan saat ini, Hackman baru saja membunuh napi tidak berdosa untuk mengganggu mental si kabel. Tibalah game kesekian. Kabel benar-benar dibuat terkejut saat Simon berhasil melakukan kontak dengannya. Padahal jealous technology, Nanex sudah memblokir komunikasi antara player dan pemainnya. Namun, karena si Preta sudah memberikan Simon sebuah mod, ia akhirnya bisa menembus keamanan Slayers. Bahkan saking senangnya Simon melakukan selebrasi yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dalam kondisi krusial seperti ini. Berkat skill brutal yang dimiliki, kabel mampu mendominasi pertempuran dengan cukup mudah. Namun, hal tak terduga terjadi saat Hackman diam-diam berhasil menikam kepalanya dari belakang. Meski ia juga ahli dalam perkelahi, hal itu menjadi percuma karena Simon hanya mahir dalam tembok-tembokan saja. Yang alhasil, kabel harus pasrah saat Hackman akan menembaknya. Tetapi ia beruntung pihak keamanan berhasil mengamankan HCM karena ketahuan menyusup. Curiga jika seseorang telah dengan sengaja mengirim Hackman untuk menghabisinya. Kabel meminta Simon untuk memutus koneksi mereka berdua. Bukan apa-apa, meski Simon mahir bermain game perang, tetap saja itu hanya sebatas dalam emulator. Sementara di dunia nyata, kabel mampu melakukannya hingga 10 kali lipat lebih baik. Saat sedang memilih armor baru untuk kabel, itulah Simon kembali dihubungi oleh si peretas, yang ternyata adalah ketua dari perkumpulan humans. Dia bernama... Kita panggil saja si ketua menegaskan, jika Simon harus segera memutus Nanex dengan kabel, sebelum Ken berhasil membunuhnya. Jika Simon menganggap ini hanya sebatas permainan, tidak bagi Ken yang dengan sengaja membuat kabel terikat dengan Nanex, agar rahasianya tetap aman. Entah rahasia apa yang Ken sembunyikan dari publik, tetapi humans akan membongkar semua kebusukan Ken setelah kabel berhasil terbebas. Tak lama, kabel kembali didatangi oleh sosok misterius yang ternyata masih satu komplotan dengan humans, di mana si ketua sengaja mengirimnya untuk memberitahu jika Simon bersedia memutus koneksi Nanex mereka. Dia juga menjelaskan bahwa humans akan membantu kabel kabur dari karantina ini. Entah apa alasan si ketua ingin membantunya, tapi untuk saat ini, kabel sebisa mungkin harus keluar dari zona pertarungan. Singkat cerita, hari final battle pun tiba. Sesuai yang dijanjikan oleh si ketua, kini sudah terlepas dari Nanex dan bisa bertindak sesuai keinginannya sendiri. Langkah pertama yang Cab lakukan adalah pergi ke area parkir dan mencuri salah satu mobil untuk dirinya bisa kabur, di mana hal tak teruk terjadi saat Hackman kembali muncul dan berusaha membunuhnya.
Sehingga setelah berhasil keluar dari zona Slayers, Cabell langsung menembak jatuh drone yang selama ini menjadi mata bagi Simon dan Ken, mengetahui Cabell sedang berusaha kabur. Ken, yang takut rahasianya akan terbongkar pun langsung mengerahkan semua tentara untuk melakukan pengejaran dan menyusur semua sudut yang menjadi kemungkinan arah. Cabell melarikan diri, lolos dari kejaran para tentara. Kini Cabell tinggal beberapa meter lagi untuk benar-benar keluar dari zona Slayers. Tetapi entah bagaimana nasib Cabell selanjutnya, acara streaming pun tiba-tiba berhenti. Disusul dengan berita dari pihak Slayers yang menyatakan jika Cabell telah didiskualifikasi gara-gara aksi nekatnya. Nina, yang melihat berita itu pun, segera mengajak si asisten mencari keberadaan istri dan anaknya untuk diamankan sebelum Ken lebih dulu menemukannya. Disinilah Cabell sekarang, selamat dari ledakan, dan sedang menunggu jemputan di sebuah lokasi yang sudah si ketua beri sebelumnya. Tak lama datang sosok misterius bermotor yang tak lain adalah orang suruhan si ketua, sekaligus orang yang sering mendatangi Cabell saat di karantina. Dia bernama, kita panggil saja Yuli, yang langsung membawa Cabell pergi dari sana. Dan inilah markas Humans, berada di bawah tanah yang tak seorang pun mengetahuinya. Si ketua menjelaskan, jika alasan mereka mengambil sampel darahnya adalah untuk menembus keamanan Ninex, karena DNA yang sudah terpasang sel Ninex secara otomatis akan merubah struktur sel otak dan membentuk sebuah IP address, sehingga si ketua bisa menanam mod yang sebelumnya diberikan pada Simon untuk melepas akses masuk dari pihak Slayer. Tak hanya itu saja, si ketua juga mengetahui tentang istrinya yang saat ini bekerja di Society, sehingga dengan bantuan beliau, Cabell akhirnya bisa menyusup masuk dan melihat langsung seperti apa kegilaan di dunia Society ini, di mana Ence sendiri saat ini sedang dibawa oleh si pemain untuk melakukan kencan buta dengan player lain dan baru saja masuk ke dalam salah satu kamar hotel. Dan ya beruntung Cabell datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Namun karena Angie sedang dalam koneksi Ninex, ia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa saat Tel akan membawanya ke markas Humans, sehingga tak ada pilihan lain. Cabell harus membawanya secara paksa. Tetapi ya, muncullah Hackman yang ternyata masih hidup dan berhasil membawa Angie bersamanya. Namun, saat akan keluar dari dalam live, tiba-tiba setelah menghabisi Hackman dan anak buah Ken yang ada di luar, mereka kembali diburu oleh pasukan gelombang kedua yang mengejarnya sampai ke dalam klub. Beruntung Cabell berhasil lolos setelah kabur lewat jalur evakuasi dan langsung disambut oleh Gina yang sudah lebih dulu tiba di Society. Gina pun menjelaskan jika dirinya masih bagian dari Humans yang menyamar sebagai jurnalis untuk mengumpulkan semua informasi tentang Ken dan membebaskan Cabell dari Schreier. Meski sampai saat ini ia belum tahu alasan Humans membutuhkannya, tapi setibanya di markas, mereka langsung mengambil sampel DNA untuk melepas kontrol Ninex dari Society. Tak lama si ketua mengajak Cabell bicara empat mata tentang alasan Humans menyelamatkannya. Jauh sebelum Society didirikan, Ken bekerja sama dengan pihak militer untuk mengembangkan teknologi sel Ninex. Dan tebak siapa kelinci percobaan pertama mereka? Ya, itu adalah Cabell dan satu rekannya bernama CPRAL Travis, yang dinyatakan tewas terbunuh setelah 9 minggu menjalani masa pencucian otak. Karena Cabell tidak ingat dirinya pernah menjadi kelinci percobaan, si ketua pun memanfaatkan yang sudah tertanam untuk melihat kembali ingatan yang Ken sembunyikan di dalam otak Cabell itu sendiri. Setelah menerjemahkan ingatannya dalam bentuk audio visual, akhirnya diketahui bahwa orang yang telah membunuh Travis tidak lain dan tidak bukan adalah si Ken itu sendiri. Faktanya, tanpa sepengetahuan siapapun, Ken berhasil mengembangkan Ninex dan melakukan sinkronisasi pertamanya dengan Cabell. Tak ingin membagi keuntungan dengan pihak militer, ia memutuskan untuk melenyapkan semua bukti penelitian, termasuk membunuh Travis, dan menjadikan Cabell sebagai kambing hitamnya. Setelah ingatannya kembali pulih, Cabell dihampiri oleh Angie, yang juga sudah siuman. Saat ditanya tentang putri mereka, Angie menjelaskan bahwa sejak berpisah, pihak pengadilan mengambil hak asuh atas keduanya dengan alasan keamanan dan mengirim anaknya ke panti asuhan. Namun setelah dilakukan pelacakan, diketahuilah jika saat ini putri mereka sedang bersama Ken di kediamannya. Dengan cepat Cabell pergi ke sana
dan menemukan sang putri sudah terkurung di balik ruangan kaca anti peluru. Disusul kemunculan Ken yang ternyata berhasil menemukan markas humans, dan langsung mengirim pasukan untuk menghabisi mereka semua. Muak. Dengan semua kekacauan ini, Cable langsung nyerenteng menghabisi para penjaga. Dan inilah yang terjadi. Beres dengan para Hero Cable, dibawa ke sebuah ruangan 3 dimensi, yang menjadi tempat penelitiannya selama ini. Ken juga menjelaskan jika selama 1 tahun terakhir, ia sudah merubah 98% otaknya dengan sel Nanex, yang membuatnya bisa terhubung dengan semua orang untuk mengetahui di mana saja lokasi Nanizik yang sudah dia tanam. Bahkan berkat jejak terakhir kebelah, ia bisa melacak keberadaan markas humans. Disinilah letak kegilaan yang sesungguhnya. Selain bisa terhubung, Ken juga telah memodifikasi Nanex miliknya untuk bisa memancarkan perintah jika player hanya bisa mengirim perintah terhadap avatarnya masing-masing, dan si avatar hanya bisa menerima perintah dari si player. Nah, Nanex milik Ken mampu mengirim perintah pada semua orang, namun tidak bisa dilakukan secara serentak, alias harus satu persatu. Yang dengan kata lain, Ken cukup memikirkan orang lain yang melakukan, dan tiba-tiba ya, ternyata selama penyergapan di markas humans, ia menyuruh anak buahnya untuk memodifikasi mod milik Cable, yang membuatnya bisa kembali dikontrol oleh Castle. Namun bedanya koneksi yang terjadi saat ini, bersifat dua arah, alias Cable masih bisa mengendalikan 50% dari kesadarannya. Sementara di luar Gina dan satu rekannya, berhasil selamat saat penyergapan tadi, yang tanpa Ken sadari Gina telah meretas keamanan society dan menyiarkan kejadian ini secara live agar semua orang tahu jika Ken tidak sebaik yang mereka semua pikirkan. Dengan fakta bahwa Cable berada di bawah kendali Ken, dirinya sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa saat anak dan istrinya dibawa ke dalam untuk dieksekusi. Persis seperti saat Cable membunuh Travis beberapa tahun silam. Kini Ken akan mengulangi peristiwa itu dengan menyuruh Cable untuk mengambisi keluarganya sendiri. Tetapi Cable berhasil mengendalikan diri dan berbalik menyerang Ken. Tapi sekali lagi, karena pengaruh Nanex yang begitu kuat, sel sama sekali tidak bisa menikamnya, dan kini keadaan malah berbalik lagi. Dengan fakta bahwa tugas Ken hanyalah memikirkan Cable mulai mempengaruhi pikirannya, seolah dia sedang menikam perutnya sendiri, dan Kennya tewas setelah Cable menikamnya tepat di bagian jantung. Sementara untuk para ilmuwan, ia meminta mereka mematikan Nanex agar semua orang bisa bebas. Setelah semua kekacauan selesai, mereka pun bisa berkumpul kembali sebagai keluarga yang utuh dan akan melanjutkan hidup baru bersama orang-orang yang sudah terbebas dari Nanex.